Sebelum mulai berkaitan dengan baik kita bersama untuk kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Kalau ada mulai, selesai. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini kita akan memulai bimbingan kelompok. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, sudahkah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ada ya. Jadi sedikit Ibu menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah proses di mana pemberian seorang guru pembimbing memberikan bantuan, memberikan informasi tentang sesuatu hal melalui memanfaatkan dinamika kelompok guna untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan bimbingan kelompok kita hari ini, Ibu berharap kalian bisa menyimpulkan manfaat dari membaca dengan tepat. Kalian nantinya dapat menentukan dengan tepat cara meningkatkan minat membaca. 1, 2, 3. Ketemu ongso masa di kuala mana minta dosa. Dan sebelumnya Ibu juga ingin menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Jadi asas bimbingan kelompok itu ada asas kesukarelaan. Artinya apa? Kalian datang kemari untuk melaksanakan bimbingan kelompok itu dengan kesukarelaan tanpa paksaan siapapun. Jadi memang hanya asas keterbukaan. Artinya apa? Ketika kalian ingin menyampaikan pendapat apapun itu, memberikan ulasan, memberikan tanggapan, komentar, kalian boleh ungkapkan semuanya, terbuka di sini. Lalu ada namanya asas kerahasiaan. Artinya apa? Apapun yang kita bicarakan saat ini di bimbingan kelompok itu cukup bisnis saja, tidak boleh kita bawa ke keluar, hanya kita yang tahu apa yang menjadi rahasia kita kelompok kita ini. Ya udah kita aja yang tahu seperti itu. Lalu ada namanya asas kenormatifan. Artinya apa? Misalnya kita melakukan kegiatan dengan kelompok ini dengan norma-norma yang ada, tidak boleh melanggar. Ketika misalnya teman itu lagi menyampaikan pendapat, teman yang lain tidak boleh menyangkal, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain seperti itu. Apakah sudah paham semuanya tentang asas-asasnya? Paham ya? Jadi asas keterbukaan ada, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas kenormatifan. Dan itu harus kita laksanakan di bimbingan kelompok kita hari ini. Sudah paham ya? Oke, kita mulai untuk perkenalan lebih dekat lagi. Dimulai dari sisi kanan Ibu paling ujung, silakan. Nama, hobi dan cita-citanya yang kuat ya Bang. Nama saya Dewi Sinaga, hobinya main bola, cita-citanya ingin menjadi tentara. Wih, tepuk tangan dulu. Ayo, silakan. Berikutnya. Silakan, nama saya Pagi, hobi saya Sanjaya, cita-citanya jadi polisi, hobi bermain futsal. Itu apa sih? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa? Ada yang tahu tidak? Apa itu minat baca? Siapa yang ingin menyampaikan minat baca? Oh ya, oke, Bang John. Minat baca adalah potensi untuk membaca sejarah sukarela. Oke, keren. Tepuk tangan. Jadi memang minat baca itu menurut si Baca dan memperoleh hasil yang baik, informasi. gimana? Menurut Ari, minat baca itu apa? Minat baca adalah keinginan seseorang untuk melakukannya. Untuk melakukan membaca. Oke, jadi minat baca itu adalah dorongan di dalam diri seseorang untuk senantiasa suka, tertarik untuk membaca. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi minat baca? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Maksudnya apa Bu? Ketika kita berada di lingkungan yang baik, yang keempat terakhir adalah berbagai motivasi. Sama tadi, kalau orang tua kita tidak memberikan motivasi ke kita, tidak memberikan dorongan ke kita untuk rajin membaca, kemudian rajin menggali informasi, maka ya pastinya kita tidak akan termotivasi untuk suka membaca. Jadi kita masuk kemari ya. Jadi cara meningkatkan minat baca yang pertama adalah
cari dulu minat kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Yaitu mengatur waktu, disetting. Karena kebiasaan kita hari-harinya. Terakhir adalah menambah wawasan dan pengetahuan yang ada. Di sini siapa? Ada yang minat baca yang bagus, yang tinggi? Yang memiliki minat baca yang bagus? Siapa? Oh, Padi. Padi suka membaca ya? Suka. Apa sih manfaat yang Padi dapat dari Padi suka membaca? Yang saya dapat dari membaca, mendapat wawasan yang luas. Haikal, kenapa lo tidak suka membaca? Bosan itu. Oh, bosan, ngantuk ya? Nah, sama tidak sama Sultan. Sultan tadi kenapa dia malas membaca, dan baca yang kurang karena memang lebih sering main handphone. Kalau Haikal gimana? Sama-sama. Baca itu secara simpulnya itu keinginan seseorang untuk mengetahui apa yang ingin diketahui, seperti Itu lagi ya, silakan dikerjakan dan KPD-nya. Kerjakan. Kita akan langsung bermain peran dan Ibu akan langsung membagikan siapa sajakah yang akan bermain peran. Ibu akan bagi naskah bermain perannya, yang Ibu akan kasih waktu sekitar 3 menit untuk mempelajari naskahnya. Ngapain sih kalian kerja sama bukunya? Mendingan HP. Iya, ini kita main game online, itu seru. Apa lagi bareng ya? Nah ya, aku mau menelusuri satu saja. Aku tidak mau ikut bermain game. Lagi pula aku tidak ada pakai data. Ayo, Facebook aja. Tapi aku nggak bisa. Aku masih pengen baca. Yuk kita gaya untuk bergabung. malas kan, mending baca buku aja tambah ilmu. Lebih amat sih kalian. Iya, supaya juga rajin ya. Bukan kalau membaca itu penting, apalagi membaca buku pelajaran. Namanya apa sih baca membaca? Banyak kawan manfaat dari membaca bisa menambah ilmu kita dan wawasan kita. Ya benar itu, dengan membaca kita dapat berpikir secara logis. Apakah yang tidak mau menjadi orang yang berpengetahuan tinggi, cerdas dan berprestasi? Ya mau sih. Tapi gimana ya? Bacanya. Yang baca kami ini dari. Kalian bisa memulainya dengan membaca sesuai minat kalian. Buat daftar baca yang akan kalian baca dan atur waktu kalian untuk membaca. Ya jauhkan dulu HP kalian ketika sedang membaca dan gunakan imajinasi kalian ketika membaca agar dapat memaknai apa yang kalian baca. Semoga dapat memahami apa yang kalian baca dan dapat bersemangat dan menjadikannya sebuah hobi. Oke, terima kasih kawan. Sudah mau berbagi ilmu. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Kita ambil buku dengan buku berbeda. Ya. Terima kasih untuk pemain perannya, ini luar biasa. Menurut pendapat para pemerannya ini ya, kira-kira Sultan, kamu memainkan peran sebagai seorang siswa yang memiliki minat baca yang rendah ya tadi ya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu memainkan peran sebagai siswa seperti itu? Perasaan bagaimana? Oh, kurang enak, jadi rasa segan ya, lebih segan dengan teman-teman yang rajin membaca kayaknya sudah ya. Nah, kalau gimana perasaannya si Haikal sebagai temannya si Sultan yang minat bacanya rendah? Ya, baca di sini lah, yang malas baca, suka pengen baca. Oh, jadi ada perasaan besar juga ya, sama. Nah, gimana perasaannya sebagai siswa yang minat bacanya tinggi? Kalau ayo bagaimana nih? Ya, saya senang. Kan ingin mengomentari siapa, perannya siapa ini sekarang?
sultan. Oh, Sultan, silakan. Menurut saya sultan itu program yang baru ingin diserahkan pemalas, dan setelah imamnya mengajak dia berkata dia mau. Oke, bagus sekali. Bagaimana Fadli? Kamu ingin komentari siapa ini? Haikal. Haikal, silakan. Menurut saya, Haikal selalu kecanduan terhadap game sampai lupa membaca. Oke. Jadi semuanya sudah paham apa sih makna dari cerita ini, sudah mengetahui sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dari cerita yang ataupun apa ya bermain peran yang kita bawakan tadi. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan pada cerita tadi? Oke, John. Ada pengadil ini setelah Oke, tepuk tangan untuk semua. Jadi bermain peran kita tadi itu bukan hanya sekedar bermain peran, tapi memang ada pesan yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan? Bahwasanya ketika kita memiliki minat baca yang bagus, kita bisa menjelaskan sesuatu hal yang tadinya teman kita tidak paham menjadi paham. Kemudian ketika kita baca kita tinggi, kita bisa memotivasi teman kita untuk bisa seperti kita, bisa rajin membaca, bisa mengajak temannya dari tadi awalnya dia enggan membaca, sungguh membaca karena kita menjelaskan sesuatu hal, kemudian kita memberikan motivasi kepada dia dan teman kita juga akan berubah menjadi karakter siswa yang memiliki karakter yang bagus, yang suka membaca. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kalian senang mengikuti bimbingan kelompok kita sekarang ini? Sangat senang. Namanya di sini kelasnya. Baca itu adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk senantiasa rajin membaca, tertarik untuk membaca. 1, 2, harus membaca. 4, 5, Harus membaca. 6, 7, harus membaca. Ayo, Pati. Awalnya saya tidak ada minat untuk membaca. Setelah beberapa ini saya mulai ada minat untuk membaca. Jadi rajin lagi membaca Bu, dan kurangi game online. Terima kasih karena sudah melakukan setiap kegiatan bimbingan kelompok kita, baik di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua ini, dan terima kasih sudah memainkan peran sesuai naskah yang sudah Ibu berikan dan sudah meresapi, memahami apa yang disampaikan dalam bimbingan kelompok ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, puji Tuhan. Kemudian kita tutup dengan doa yang akan dibawa oleh ketua kelompok. Silakan. Sebelum akhir, mari kita berdoa agama kita masing-masing. Doa yang mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.